Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Rahma. Jadi di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kejadian yang pernah dialami oleh seorang dokter jaga malam. Kejadian ini dialami oleh Abdul. Ia merupakan seorang dokter jaga malam di sebuah rumah sakit tua di salah satu kota di Indonesia. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terdiri dari 4 kamar yang dikhususkan untuk para dokter jaga malam di rumah sakit ini, guys. Rumah ini berada di ujung rumah sakit. Selain 4 kamar, ada juga dapur, ruang makan, dan 2 kamar mandi. Di bagian depan ada 4 kamar yang saling berhadapan. Kemudian ada ruang makan di bagian tengah. Untuk dapur dan 2 kamar mandi berada di bagian belakang. Pada saat malam hari, Abdul adalah orang pertama yang menyelesaikan tugas berkeliling ruangan. Pasien di bangsal perawatan tempat Abdul bertugas tidak terlalu banyak. Karena merasa sudah beres akan pekerjaannya, ia pun memutuskan untuk beristirahat di ruangan dokter. Untuk menuju ke ruangan dokter tersebut, ia butuh banyak perjuangan, guys. Abdul harus melewati beberapa lorong rumah sakit dengan penerangan yang sangat minim. Setelah berperang dengan rasa takut di dalam dirinya, akhirnya Abdul berhasil melewati lorong gelap dan kemudian tiba di rumah kecil untuk dokter jaga malam. Tanpa berpikir panjang, Abdul langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Saat memasuki rumah, ia melihat kondisi lampu yang sudah menyala meskipun belum ada siapa-siapa. Namun hal ini sudah biasa terjadi, guys. Karena biasanya ada bapak petugas kebersihan yang membantu menyalakan lampu pada saat sore hari. Jika belum ada dokter jaga yang datang ke rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Abdul merasa seperti ada yang memanggil namun suara yang sangat pelan. Suara tersebut disusul dengan ketukan pintu yang terdengar nyaring di telinganya. Ternyata yang mengetuk pintu sambil memanggil Abdul adalah seorang bapak tua yang mengenakan seragam. Ia berdiri di depan pintu dan kemudian menyodorkan tangannya untuk memberikan setumpuk kain spray putih sebanyak 4 helai. Namun anehnya, bapak tersebut tidak mengucapkan sepatah apapun, guys. Awalnya Abdul cukup bingung dengan kondisi bapak tersebut. Tetapi Abdul tidak berpikir macam-macam dan langsung saja menerima sambil mengucapkan terima kasih. Abdul langsung meletakkan spray di meja dekat pintu agar nantinya mudah digunakan oleh rekan-rekan dokter lainnya. Saat jam menunjukkan pukul 23:10 waktu setempat, Abdul merasa sangat lelah dan ingin berbaring sejenak sebelum mulai mengerjakan laporan jaga malam besok pagi. Belum lama bersandar pada sofa berwarna coklat yang empuk, listrik tiba-tiba saja padam dan kondisi menjadi sangat gelap. Abdul terkejut dan kemudian langsung saja ia berdiri. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi pintu seperti dibanting oleh seseorang. Abdul pun spontan mencari sumber arah tersebut. Di dalam hati ia bertanya-tanya mengapa dari belakang. Bukankah di belakang tidak ada pintu? Abdul langsung berpikir bahwa suara tersebut datang dari arah kamar mandi. Abdul merasakan kehadiran seseorang. Abdul mengira itu adalah rekan dokter yang sedari tadi ada di kamar mandi. Abdul berteriak dan bertanya siapa yang ada di kamar mandi. Karena tidak mendapati jawaban, Abdul pun langsung berinisiatif menyalakan senter yang ada di handphonenya. Dengan penerangan seadanya, Abdul mulai berjalan ke arah rumah belakang. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala dan ruangan langsung terang seketika. Namun lagi-lagi, Abdul mendengar suara barang jatuh. Abdul langsung menoleh dan mendapati tumpukan spray yang jatuh berserakan. Di saat yang sama, pintu kamar mandi kembali terdengar seperti dibanting. Situasi aneh ini membuat Abdul seketika membeku, berdiam diri tidak bisa bergerak sedikit pun. Tubuh menegang, keringat dingin bercucuran, tangan dan kaki tiba-tiba terasa dingin. Jantung Abdul pun berdebar sangat kencang. Abdul seperti terpaku. Pikiran terfokus pada apa yang dapat menyebabkan spray terjatuh. Apa yang harus ia lakukan, berlari ke arah mana, dan apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Sepintas, lewat seekor kucing berwarna hitam dari arah kamar mandi menuju ke pintu depan. Terdengar pula suara kucing saling kejar-kejaran dari arah pintu depan. Tiba-tiba, pintu depan langsung dibuka tanpa ada ketukan.
Dan ternyata yang membuka pintu adalah rekan yang bertugas dan tinggal di rumah jaga dokter bersama Abdul. Sambil menghela nafas panjang, Abdul langsung berusaha untuk rileks dan bertanya kepada rekannya apakah ia melihat kucing yang saling kejar-kejaran. Namun rekannya tidak melihat kucing tersebut. Heran, kaget, tak percaya, semuanya menjadi satu. Pasalnya, Abdul merasa sudah menutup rapat pintu depan seperginya bapak pengantar spray tadi. Tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut dan kembali merasakan ketakutan yang berlebih seperti barusan, Abdul pun memutuskan untuk tidur saja dan meyakinkan diri mungkin ia hanya sedikit kelelahan. Dan itulah kejadian yang pernah dialami oleh Abdul. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari kejadian tersebut. Mungkin salah satunya yaitu dengan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.